Baik, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan integral pada luas bidang, kemudian bagaimana penerapan integral dalam menghitung volume benda dalam ruang dan volume benda putar, serta kita sudah membahas bagaimana penerapan integral dalam mencari panjang kurva pada bidang. Nah, maka pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana penerapan integral dalam menentukan momen dan pusat masanya. Nah, nantinya kita akan melihat bagaimana distribusi dari massa pada suatu bidang dan bagaimana distribusi massa pada suatu garis. Nah, namun sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mahasiswa mampu menghitung momen dan menentukan pusat massa pada garis dan bidang. Baru yang kedua, mahasiswa mampu untuk menghitung volume dari benda putar dengan menggunakan teorema Pappus. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang distribusi massa pada suatu bidang. Nah, ilustrasi sederhananya teman-teman pasti sudah pernah untuk naik papan jungkat-jungkit ya. Nah, di mana ketika kalian naik jungkat-jungkit tentu ada yang duduk di sebelah kiri dan ada yang duduk di sebelah kanan. Nah, tentunya ketika berat badannya berbeda gitu kan. Nah, bagaimana kalau caranya supaya keadaannya seimbang? Tentu kalian akan memperpendek jaraknya dengan titik tumpu. Nah, itu sendiri adalah salah satu yang dinamakan dengan distribusi massa. Nah, di sini andaikan ada dua buah benda, di mana benda tersebut masing-masing massanya itu adalah M1 dan M2. M1 dan M2. Kemudian benda tersebut itu diletakkan pada papan berimbang, di mana jaraknya di sini adalah D1 dan D2 dari titik tumpunya atau titik penyangganya. Nah, papan tersebut itu akan seimbang jika dan hanya jika D1 jaraknya ini kita kalikan M1 itu sama dengan D2 kita kalikan dengan M2. Nah, tentunya model ini atau masalah ini itu dapat kita modelkan ke dalam model matematika dengan cara kita himpitkan papan jungkat-jungkit ini terhadap garis bilangan real, sehingga nantinya titik tumpunya ini akan berhimpit dengan titik 0 gitu ya. Jadi nantinya ketika kita himpitkan titik tumpu atau titik penyangga ini dengan titik 0, maka berarti akan ada yang dinamakan dengan ini koordinat yang pertama, di mana jaraknya itu adalah negatif, berarti D1 ini nanti nilainya adalah negatif, dan yang kedua adalah D2 di mana jaraknya nanti juga positif ya. Nah, berarti ketika kita punya nanti koordinat X1 dari M1 itu adalah negatif D1. Jadi X1-nya sama dengan negatif D1, dari M2 adalah X2 sama dengan D2. Nah, berarti nantinya di sini kita akan punya seperti ini maksudnya. Jadi ketika kita menghitung ini, berarti kan kita punya nantinya adalah D2 M2 dikurang D1 M1 itu akan sama dengan 0 dari persamaan ini kan. Nah, karena tadi negatif D1 itu sama dengan X1 dan D2 itu sama dengan X2.
Berarti bisa kita katakan D2-nya kita substitusikan dan X2 dikali M2 ditambah negatif D1-nya kita ambil sebagai X1 dikali M1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh di sini nantinya adalah X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 itu sama dengan 0. Nah, di sini gambarnya. Jadi ketika kita inputkan berarti kita punya X1 M1 ditambah X2 M2 itu sama dengan 0. Nah, hasil kali antara masanya tadi adalah M1 dan jarak X1 inilah yang nantinya kita sebut dengan momen. Jadi inilah yang kita namakan sebagai momen. Nah, oke. Nah, kita perhatikan di sini momen sendiri berarti itu adalah lengan tuas atau panjangnya kita kalikan dengan massa atau M. Oh, berarti momen itu sendiri, M itu huruf kapital kan, M besar momen, itu sama dengan X kita kalikan dengan M kecil. M kecil massa, M besar adalah momen. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada dua buah benda, makanya di sini X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Nah, bagaimana jika dia ada 3. Kalau ada 3 berarti nanti kemungkinan X1 M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah X3 M3 ditambah sama dengan 0. Kalau ada 4 seperti itu juga. Dan bagaimana kalau ada N, berarti X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah dan seterusnya sampai SNMN itu sama dengan 0. Atau kita tuliskan seperti ini, yang artinya momen totalnya itu sendiri ini bisa kita buat menjadi jumlahan dari XI, MI, di mana I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, ingat ini sendiri terhadap titik asal atau terhadap titik koordinatnya itu adalah 0. Jadi momen totalnya itu adalah jumlahan momen dari masing-masing massa. Nah, bagaimana jika titik asalnya itu tidak 0? Kan titik asal itu tidak selalu 0, atau titik acuannya itu tidak selalu 0, maksudnya bukan titik asal ya. Nah, bagaimana kalau titik acuannya atau titik tumpuannya itu adalah kita sebut saja X bar gitu ya. Nah, bagaimana jika koordinat seimbangnya adalah X bar? Nah, maka berarti di sini andaikan koordinat acuannya itu X barnya adalah 0, maka momen total terhadap X barnya ini haruslah 0 gitu. Jadi kita anggap X barnya itu di sini. Jadi ya, berarti kan X3 kita kurangkan dengan X bar dikali dengan M3 baru ditambah X4 kita kurangkan dengan X bar baru dikali dengan M4 dan seterusnya, itu haruslah sama dengan 0. Atau kalau misalnya kita rumuskan bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. X1 min X bar dikali M1 ditambah X2 min X bar dikali M2 ditambah dan seterusnya Xn dikurang X bar dikali Mn. Nah, ini kalau kita uraikan, ini sendiri berarti sama saja dengan X1 M1 dikurang X bar M1
baru ditambah X2M2, baru dikurang X bar M2, baru ditambah dan seterusnya XN-MN, baru dikurang X bar MN sama dengan 0. Nah, ketika kita pindahkan yang ini ke sebelah kiri gitu ya, ke sebelah kanan, berarti kita peroleh X1M1 ditambah X2M2 ditambah XNMN itu akan sama dengan X bar M1 ditambah X bar M2 ditambah X bar MN. Nah, ini sendiri berarti ketika kita ubah ya, berarti kita akan punya nantinya X1M1 ditambah dan seterusnya sampai XNMN gitu. Itu sama dengan X bar dikali M1 ditambah N2 ditambah dan seterusnya MN. Dalam artian berarti X barnya nanti itu dapat kita peroleh dari X1M1 ditambah dan seterusnya sampai XNMN kita bagi dengan M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya MN. Atau kita peroleh X barnya itu sendiri, kita ingat X1M1 ditambah X2M2 ditambah sampai seterusnya XNMN itu sendiri, itu adalah momen. Jadi jarak dikali dengan massa itu adalah momen. Kita bagi dengan M1 ditambah M2 sampai MN itu sendiri adalah momen totalnya ya. Momen massa totalnya. Dengan demikian X bar itu sendiri berarti itu adalah pembagian dari penjumlahan XI-MI di mana I-nya dari 1 sampai N kita bagi dengan penjumlahan dari MI. Nah, titik inilah yang nantinya kita sebut sebagai pusat massa. Nah, di mana dia merupakan titik kesetimbangan. Nah, perhatikan bahwa pada massa adalah momen total terhadap titik asal dibagi dengan massa total. Pusat massa ya ini harusnya. Pusat massa adalah momen total terhadap titik asal dibagi dengan massa total. Nah, sebagai contoh, di sini sudah Ibu berikan contoh. Diketahui massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 pound. Masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X. Carilah pusat massanya. Nah, ini gambarnya. Nah, kita ingat berarti untuk mencari X bar, tadi rumusnya adalah X bar itu sama dengan momen kita bagi dengan M. Atau sama saja dengan jumlahan dari XI, MI kita bagi dengan jumlahan dari MI. Nah, XI-nya adalah 0. Kita kalikan dengan 4. Kita tambahkan dengan 1. Kita kalikan dengan 2. Baru ditambah 2. 2 ini sebagai X3 ya. Kita kalikan dengan 6. Baru ditambah 3-nya di sini 0 ya. Berarti 3 kita kalikan dengan 0. Baru ditambah 4 kita kalikan dengan 7. Dibagi dengan jumlahan dari MI. MI-nya tadi 4 ditambah 2 ditambah 6 maksud Ibu, sorry. 6 ditambah 0 ditambah 7. Berarti sama dengan 0 kali 4 0.
ditambah 1 kali 2 ditambah 2 kali 6 12 ditambah 3 kali 0 0 ditambah 28 4 kali 7 ya, dibagi dengan 4 tambah 2 6 6 tambah 6 12 tambah 7 23 berarti 4 tambah 2 6 6 tambah 6 12 19. Berarti di sini kita peroleh 14 tambah 14 ditambah 28 42 ya. 42 dibagi dengan 19. Kita peroleh 2,21. Nah, untuk distribusi massa kontinu massa pada garis. Nah, tadi kan kita lihat di sini kan kita mempunyai sejumlah benda, kemudian setiap benda itu mempunyai jarak terhadap titik tertentu. Dalam artian data yang kita punya itu berupa diskrit. Nah, bagaimana jika misalkan di sini kita hanya mempunyai satu benda saja. Nah, kemudian dia mempunyai kepadatan. Nah, itu bagaimana? Nah, inilah yang kita sebut dengan distribusi massa kontinu pada suatu garis. Jadi kalau misalnya diskrit dia seperti ini, kalau kontinu berarti nanti akan kita cari ya. Jadi perbedaannya kalau dia diskrit dia itu mempunyai berapa banyak benda gitu, dan kemudian dia mempunyai jarak dan massa berbeda terhadap titik tertentu. Nah, sedangkan pada kontinu di sini itu hanya terdapat satu benda saja. Nah, di sini misalkan kita mempunyai sebuah potongan kawat tipis lurus dengan kepadatan yang bervariasi, di mana kepadatan di sini kita simbolkan sebagai delta X, di mana dia adalah massa per satuan panjang, berarti M per X gitu ya. Nah, akan dicari kedudukan dari titik kesetimbangan kawat itu dengan menganggap bahwa kepadatan di X itu adalah delta X. Nah, di sini kita lihat ada suatu kawat di mana dia terdefinisi pada selang tertutup AB gitu ya, di mana dia ada kepadatannya adalah delta. Nah, idenya seperti pada integral Riemann, kita akan membagi selang tertutup AB menjadi n bagian. Nah, jadi kita bagi menjadi n bagian tertentu. Nah, maka kita akan dapat menentukan momen dan titik pusat massa baik pada partisi maupun secara keseluruhan. Nah, kita perhatikan di sini ketika kita mengambil satu bagian saja, ini ya, ini misalnya kita ambil delta M-nya gitu. Ya. Kita ambil delta M-nya gitu ya. Nah, maka momen dari benda tersebut itu sendiri itu akan sama dengan delta M kita kalikan dengan X gitu ya, karena tadi momen itu kan adalah massa dikali dengan jaraknya, berarti kita kalikan delta M dengan X. Nah, delta M sendiri di sini merupakan, kita ingat tadi kan kalau misalnya untuk rapat kepadatan tadi itu dirumuskan sebagai M per X. Oh, berarti kalau misalnya kita mau mencari delta M itu sama saja dengan
delta kita kalikan dengan delta X gitu ya. Delta X ya gitu ya. Berarti di sini M-nya nanti kita akan memperoleh delta M-nya kita ganti dengan delta, kita kalikan dengan delta X dikali dengan X. Nah, ini ada Ibu tulis. Ya, jika kita partisi berarti delta M-nya itu sama dengan dx, delta X dikali dengan dx, delta X. Dan momen, kita ingat momen itu adalah massa dikali dengan jaraknya. Berarti massanya tadi kan adalah delta dikali AX gitu. Ini berarti M-nya ini nanti kita ganti dengan ini. Baru kita kalikan dengan X. Nah, bayangkan ini hanya pada satu partisi saja gitu. Nah, bagaimana jika kita mau mencari massa total? Nah, kalau kita mau mencari massa total, berarti M-nya itu adalah sama dengan jumlahan dari delta X dikali delta XI, di mana I-nya dari 0 sampai dengan N. Dari 1 ya harusnya. Nah, oke. Nah, bayangkan bagaimana jika delta X-nya ini atau kawatnya ini kita potong sekecil mungkin, dalam artian delta X-nya ini menuju 0. Berarti kan N-nya akan semakin banyak kan? Nah, ini sendiri merupakan konsep dari lim integral. Dalam artian ini sendiri sama dengan integral dari delta X dx dengan batas bawah adalah A dan batas atasnya adalah B. Nah, sama halnya dengan momen tadi, bahwa untuk mencarikan delta ini jika satu partisi kita mau mencari momennya, berarti untuk mencari momen totalnya ya tinggal saja X delta X I, di mana I-nya dari sampai dengan jika kita potong sekecil mungkin, maka berarti N-nya itu akan semakin besar dan delta X-nya itu akan semakin kecil gitu kan. Nah, ini sendiri merupakan konsep dari integral. Nah, makanya nanti ini akan sama dengan momen totalnya itu sama dengan integral dari X delta X dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Oke. Nah, baik. Nah, kita sudah dapat nih massa dan momen massanya. Nah, berarti untuk mencari pusat massanya, kita ingat tadi untuk mencari pusat massa itu kan adalah momen dibagi dengan massa. Itu kan berarti kita tinggal membagikan momen yang ini, kita bagikan dengan massa ini. Berarti pusat massanya diperoleh X bar sama dengan momen dibagi dengan massa, sama dengan integral dari X dx X delta X dx dengan batas bawah A, batas atas B dibagi dengan integral dari delta X dx dengan batas bawah A, batas atas B. Dalam artian sama saja dengan momen total kita bagi dengan total massa. Nah, supaya lebih mengerti kita coba sebuah contoh. Nah, di sini diberikan sebuah kepadatan delta X dari sebuah potongan kawat di sebuah titik yang terletak X cm katanya dari suatu ujung, di mana delta X-nya adalah 3X kuadrat gram per centimeter. Carilah pusat massa kawat antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Tentunya kalau ini kita sudah mendefinisikan, berarti kemungkinan semakin dia menjauhi X0 dia akan semakin besar gitu ya.
Nah, berarti pusat massanya kita cari dengan cara membagi momen dengan massa. Nah, kita cari momennya dulu. Kita ingat momen tadi adalah integral dari X dikali dengan 3X delta X ya. Delta X-nya kan 3X kuadrat dx. Dengan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 10. Berarti sama saja dengan 3/4 X pangkat 4 dengan batas bawah 0, batas atasnya 10 sama dengan 3/4 dikali 10 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Sama saja dengan 3/4 dikali 10.000. Seperti itu aja dulu ya. Baru massa totalnya itu adalah integral dari delta X kuadrat, delta X berarti 3X kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atas 10 sama dengan 3/3X pangkat 3 dengan batas bawah 0, 10. Berarti di sini kita punya 10 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 atau 1000. Berarti X barnya itu sama dengan momen total per massa total ya. Total massa berarti sama dengan 3/4 dikali 10.000 kurang 0,1 ya. Dibagi dengan 1000. Ini bisa kita coret nolnya, berarti tinggal 3 kali 4 dikali 10, berarti hasilnya adalah 7,5. Nah, itu adalah titik pusat massanya. Ya. Oke. Nah, itu jika kita membahas distribusi massa pada suatu garis. Nah, kemudian kita akan memperluas nih dari yang tadinya garis, kita akan luas ke dalam bidang. Nah, kalian pernahkah memutar bola basket dengan sebuah tangan hingga dia memutar seperti pada porosnya seperti itu? Nah, tentunya kalian memutarnya pada titik keseimbangannya supaya dia bertahan lama. Dan pernahkah kalian memutar sebuah buku? Nah, bagaimana kalau misalnya kalian memutarnya bukan di tengah tapi di pojok? Nah, tentu dia akan langsung jatuh kan? Nah, tentunya itu adalah salah satu dari konsep dari distribusi massa pada suatu bidang. Nah, tentunya ini berbeda dengan pada saat kita membahas garis. Kalau garis kan masih di R1, kalau bidang berarti kita sudah membahas R2. Tentunya nanti akan ada momen pada sumbu X dan akan ada momen pada sumbu Y. Nah, kita lihat di sini kita akan melihat ada N massa titik M1, M2, Mn yang terletak pada titik-titik koordinat X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn di bidang koordinat. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, tentunya di titik koordinat tersebut dia mempunyai massa benda gitu ya. Mi kita tuliskan di sini. Nah, kemudian momen total My dan Mx-nya di sini ini masing-masing terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X ditentukan oleh My-nya sendiri merupakan momen total terhadap sumbu Y-nya sendiri. Itu adalah jumlahan dari Xi dikali Mi, di mana I-nya dari 1 sampai dengan N. Sedangkan Mx-nya sendiri itu adalah jumlahan Yi dikali dengan Mi, di mana I-nya dari 1 sampai dengan N. Kita lihat di sini dia terbalik ya, kalau My Xi dikali Mi, kalau Mx Yi dikali Mi. Dan koordinat-koordinat dari pusat massanya itu tinggal kalian bagi dengan cara X barnya itu adalah My dibagi momen terhadap sumbu Y-nya kita bagi dengan massa, dan Y barnya itu adalah momen terhadap sumbu X-nya kita bagi dengan massa. Nah,
sebagai contoh, di sini ada 5 partikel bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2 satuan. Nah, kemudian masing-masing terletak di titik 6, min 1, 2, 6, min 1, 2, 3, min 4, 2, min 7, 4, dan 2, min 2. Carilah titik pusat massanya. Nah, kita mulai dengan mencari momen terhadap sumbu Y-nya dulu kali ya. Momen terhadap sumbu Y-nya. Berarti tadi adalah jumlahan dari XI dikali dengan MI. Berarti 6 dikali dengan 1 ditambah 2 dikali dengan 4 ditambah min 4 dikali dengan 2 ditambah min 7 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 2. Ya. Oke, tuliskan ini. 6 dikali 1 ditambah 2 kali 4 ditambah min 4 kali 2 ditambah min 7 kali 3 ditambah 2 kali 2 dibagi 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Nah, di sini kita peroleh 6 tambah 8 dikurang 8 dikurang 21 tambah 4 per 1 tambah 4 5 tambah 2 tambah 3 tambah 2 berarti kita peroleh di sini 12. Oke, min 15 tambah 4 berarti min 11 per 12. Oke, MY-nya sudah ada, min 11 ya. Oh, ini kita sudah mencari X barnya ya. Kan tadi jumlahan MI, sorry. Kita sudah mencari X barnya. Bukan momen terhadap ini lagi. Kita hapus. Oke, kita sudah mencari X barnya. Dimana ini tadi kita sudah mencari M, Y, dan yang di bawah ini M-nya. Nah, selanjutnya kita mencari Y barnya. Berarti Y barnya tinggal kita kalikan. Min 1 dikali 1, 3 dikali 4, 3 dikali 2, 2 dikali 3, 4 dikali 2 ya. 1, 3, 4. Oh ibu ini ya. Dan min 2 dikali 2. Oke. Berarti kita peroleh di sini min 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah min 2 dikali 2. Kita bagi dengan 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Kita peroleh di sini sama dengan min 1 kali 1 min 1 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 3 12 ditambah min 2 kali 2 min 4 per 12. Berarti kita peroleh di sini 11 ditambah 4 15 tambah 12 27 dikurang 4 23 per 12. Nah, kita sudah memperoleh, berarti titik pusatnya itu adalah min 11 per 12, 23 per
12. Nah, sama seperti tadi pertanyaannya itu bagaimana jika misalkan benda yang kalian punya, kalau tadi kan bidang dia garisnya itu bisa diskrit dan bisa continue. Kalau bidang di sini bagaimana kalau misalnya yang kamu punya itu homogen, dalam artian distribusinya itu continue gitu ya, berarti kalau tadi kan kita membahas kalau diskrit. Nah, kita tinjau lamina homogen di mana berarti di sini deltanya itu adalah konstan. Nah, karena di sini kita membahas pada bidang, berarti deltanya di sini itu merupakan massa persatuan luas. Dalam artian berarti deltanya itu sama dengan M per delta A. Gitu ya. Nah, di mana nanti akan kita lihat karena di sini ada dua buah fungsi ya, di mana dia dibatasi oleh kurva fx dan gx, di mana gx-nya itu kurang dari sama dengan fx, berarti nanti akan kita punya deltanya ini atau kerapatannya itu adalah M kita bagi dengan fx dikurang gx kita kalikan dengan x, karena akan luas ya, panjang kali lebar. Nah, di sini prinsipnya sama seperti pada saat kita membahas garis yang kontinu, di mana di sini kita lihat ya ada dua buah fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi fx dan fungsi yang kedua itu adalah fungsi gx. Kemudian kita partisi dia menjadi n bagian yang dimana fx dan gx ini terdefinisi pada selang AB gitu ya. Nah, maka di sini nanti akan kita partisi seperti ini bentuknya, dan tentunya di sini akan ada yang kita namakan sebagai pusat massa atau XI bar YI bar gitu. Nah, berarti di sini delta M-nya sendiri, massa bendanya sendiri, itu untuk satu ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan delta dikali dengan fx min gx dikali dengan delta x, gitu ya. Nah, tetapi di sini pertanyaannya bagaimana jika misalkan dia mencari massa totalnya, berarti massa totalnya dapat kita cari dengan cara kita jumlahkan ya, sebanyak partisinya tadi kan ada IN ya, berarti delta fx min gx gitu delta xi. Nah, di mana nantinya di sini akan kita punya, berarti kalau misalnya kita partisi sekecil mungkin, ini sendiri adalah konsep dari integral gitu kan, berarti di sini AB, di sini delta fx min gx dx. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau mencari momen terhadap sumbu x? Nah, momen terhadap sumbu x berarti itu sendiri merupakan jarak kita kalikan dengan dikalikan dengan titik pusatnya. Nah, di mana momennya itu terdapat pada titik pusatnya. Nah, berarti delta mx-nya sendiri ini bisa kita cari dengan mengalihkan delta kita kalikan dengan fx min gx tadi ya.
dikali dengan delta X dikali dengan, karena titik pusat berarti ini, karena kita terhadap MX ya, FXI bar ditambah GXI bar dibagi 2. Nah ini sendiri jika banyak seperti yang di sini tadi kan, ya. Berarti nanti akan kita perhatikan di sini delta dikali setengah kan delta per 2, fxi di fx dikali fx kuadrat gitu kan. Baru di sini fx kali gx, baru min gx kali fx itu habis, baru min gx kuadrat dx delta x. Nah ini delta mx. Bagaimana kalau kita mau mencari momon terhadap sumbu x total? Nah itu akan kita peroleh seperti ini. Nah ini tadi kita peroleh kan sesuai dengan ini. Nah delta my-nya juga sama seperti ini. Nah jika partisinya semakin kecil, dalam artian delta x-nya semakin kecil, berarti dia I-nya itu akan dari 1 sampai N, dan N-nya itu akan semakin besar. Nah oleh karena itu berarti masanya itu sama saja dengan delta kita kalikan dengan integral dari fx min gx dx, di mana batas bawahnya A, batas atasnya B, dan my sama dengan delta dikali integral x fx min gx dx dengan batas bawah A, batas atas B, dan mx adalah momen terhadap sumbu x-nya, berarti delta per 2 integral fx kuadrat min gx kuadrat dx, di mana batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk saja ke sebuah contoh di sini. Oh, iya, Ibu lupa. Nah, bagaimana untuk mencari koordinat titik pusatnya ya tinggal kalian bagi ya. Berarti untuk mencari x bar ya tinggal kalian bagi my dibagi dengan momen terhadap sumbu y dibagi dengan m. Kalau mencari y bar berarti mx dibagi dengan m. Nih. Sehingga dapatnya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke sebuah contoh. Di sini kita disuruh, oh ini kurang 4 ya. Y sama dengan 4 min x kuadrat. Carilah sentroid daerah kurva Y sama dengan 4 min x kuadrat. Y sama dengan 0, buatlah sketsanya. Nah, jadi di sini kita mempunyai sebuah kurva. Kita gambarkan dulu. Y sama dengan 4 min x kuadrat. Titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Titik potong terhadap sumbu X-nya berarti Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, kalau kita gambarkan, sorry, ini penanya agak sedikit error. Ini, nah mungkin nanti ada X. Kita cari mulai dari masa partisinya dulu.
Massa partisinya itu kan sendiri adalah rapat massa atau delta kita kalikan dengan luas partisi, di mana luas partisi berarti adalah Y dikali dengan delta X, di mana Y-nya adalah 4 min X kuadrat dikali dengan delta X. Nah, dalam artian berarti ketika kita mau mencari massa totalnya, berarti M-nya itu sendiri sama saja dengan integral dari delta 4 min X kuadrat dx. Dimana kita lihat di sini batas bawahnya itu adalah min 2 dan batas atasnya adalah 2.